Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Januari 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. 6 rumah di Hatiwe Kecil terbakar. Sebanyak 6 rumah hangus terbakar di kawasan RT 006 RW 03, Negeri Hatiwe Kecil, Kota Ambon. Menurut Raja Hatiwe Kecil Josias J. Muriani, kobaran api berasal dari sekitar rumah keluarga Ngirit dan Karapa. Sementara itu, salah seorang warga Jail Saya menduga kebakaran lantaran terjadi arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Pantauan tribunambon.com di lokasi, api baru dapat dipadamkan oleh petugas pemadam pada pukul 5.40 waktu Indonesia Timur. Saat ini petugas masih menyiram puing bangunan yang masih mengeluarkan asap. Masih nggak ada air lagi tinggi jadi. Ada apa di sini? Tribuners, petugas Damkar Ambon sedot air Sungai Wairuhu untuk padamkan kobaran api di Galala. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Ambon menyedot air dari Sungai Wairuhu untuk memadamkan kobaran api di lokasi kebakaran Kompleks Toraja Galala Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi stok air yang berkurang. Sementara si jago merah masih terus melahap beberapa unit rumah di kawasan itu. Pantauan tribunambon.com di lokasi, sejumlah petugas berseragam biru dongker itu saling membahu mengatuk selanjutnya diarahkan ke titik api. Adapun jarak antara Sungai Wairuhu dengan titik api sekira 50 meter. Mobil damkar tidak bisa menyedot masuk mengingat lebar jalan hanya sekira 1,5 meter saja. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 4:30 sore. Tak lama berselang petugas Damkar Ambon tiba di lokasi dengan armada mobil pemadam sebanyak 5 unit. Selain petugas Damkar Ambon, warga setempat juga turut bahu-membahu memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan dapur seperti panci, ember, dan lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunambon.com di lapangan, percikan api berawal dari satu unit motor yang diparkir di kawasan tersebut. Percikan api itu dengan cepat menyebar ke bangunan rumah warga. Dengan tanggap, warga melakukan upaya pemadaman, namun si jago merah sulit untuk ditaklukkan. Kita ke berita lainnya, Tribuners, mangrove mati di Poka berawal dari proyek jembatan, disebut tak disengaja. Kepala Bidang atau Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Maluku, Imran Sangaji, mengatakan penyebab mangrove mati di depan PLTD Poka tak disengaja. Hal itu berdasarkan pengawas
Perikanan yang meninjau langsung lokasi sekaligus berdasarkan kronologis dari pihak PLN dan pengerja proyek jembatan Waipoka. Kata Sang Haji, bila disengaja, maka pihaknya bisa menindaklanjuti ke proses hukum. Namun, matinya ratusan mangrove tersebut tak disengaja. Sang Haji menjelaskan PLN pun juga berjanji untuk merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak usai jembatan selesai dikerjakan. Kewenangan sih sebenarnya ada juga kalau regulasi ada Undang-Undang 27 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu memang bisa mau menuju ke sana, tapi itu kan insidentil yang bukan disengaja. Kalau memang ada unsur kesengajaan baru bisa ketemu lakukan lagi. Tribuners PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara siapkan 500 bibit untuk rehabilitasi mangrove mati di kawasan Poka. Pasca matinya ratusan mangrove di Poka, PT PLN Unit Induk Wilayah atau UIW Maluku Utara menyiapkan sebanyak 500 bibit mangrove. Demikian disampaikan Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Wilayah MMU M. Saiful Ali kepada tribunambon.com Selasa 24 Januari 2023. Saiful mengatakan ratusan bibit tersebut untuk mengembalikan kawasan mangrove yang mengering karena bocornya pipa BBM imbas proyek pengerjaan jembatan Waipoka, tepat di depan PLTD Poka. Penanaman bibit kembali itu, lanjut Saiful, masih dipertimbangkan. Pasalnya, Ikatan Alumni Universitas Pattimura Ambon atau IKAPATI merekomendasikan untuk tidak ditanam kembali, mengingat tanah tempat mangrove tumbuh tersebut sudah tercemar minyak. Sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku, terdapat kandungan minyak di kawasan tersebut namun masih di bawah standar baku mutu. Penyebab matinya ratusan bakau pada Juli 2022 tersebut pun hingga kini tidak diketahui. Dugaan sementara pun akibat pipa BBM yang bocor akibat pemindahan pipa oleh pihak pengerja jembatan Waipoka ataupun dari limbah bengkel dan sampah yang dibuang warga sekitar. Pihak PLN berharap ada solusi tepat bersama untuk kawasan tersebut. Baik, Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Puluhan supir angkot Paso kembali seruduk kantor DPRD Kota Ambon protes soal jalur. Puluhan supir angkot jalur Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, seruduk kantor DPRD Kota Ambon Selasa 24 Januari 2023. Kedatangan mereka untuk meminta DPRD Kota Ambon melalui Komisi 3 dapat melihat persoalan yang selama ini dialami sopir angkot trayek Paso. Menurutnya, surat keputusan atau SK Wali Kota Ambon nomor 114 tentang perampingan jalur tidak dikawal dengan baik. Pasalnya masih banyak angkot dari jalur yang satu masuk dan melintas hingga jalur yang satunya. Misalnya angkot trayek Hutumuri. Dalam SK tersebut ditetapkan, angkot Hutumuri ketika dari Pasar Mardika Ambon maka harus melewati jalur Pantai Mardika. Tapi fakta di lapangan, angkot Hutumuri melewati Gong Perdamaian Dunia dan mengangkut penumpang di depan toko Citra. Contoh lain juga seperti angkot Laha, supir angkot Laha diberikan kesempatan untuk melintasi jalur Paso. Padahal mereka punya batas putar hanya di depan ACC Paso. Dia mengakui masalah-masalah ini luput dari pengawasan Dishub dan DPRD Ambon. Untuk itu tak salah jika supir Paso menilai DPRD tak mampu mengawal persoalan supir angkot Paso.
Hari ini kita keseluruhan angkot Paso bersama dengan beberapa teman dari angkot Bunut, Waheru dan juga KTKT. Tujuan kita hari ini adalah datang ke Komisi 3 meminta pertanggungjawaban Komisi 3 dan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Pertama, mengenai AKDP dulu. Berbicara AKDP, selama ini kita sudah berbicara dengan pemerintah kota, dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon, tapi nyatanya kan berbicara cuma mengenai bahwa orang cuma mengenai ini dulunya SK tarif. Ini SK tarif ini kan tidak masuk logika untuk kami pengemudi angkot. Kenapa kita bilang demikian? Belum pernah terjadi di satu keputusan Dinas Perhubungan bahwa tarif itu ada 3 tempat. Kenapa tidak 3 trayek, 3 jalur? Satu Alang Liboy bisa lewat JMP, bisa lewat Paso, bisa putar di Paso. Saya ingin tanyakan pemerintah Kota Ambon, terutama Dinas Perhubungan Kota, peraturan nomor berapakah? Dorang kasih keluar ini peraturan ini. Nah, kita datang di sini kita ingin tahu, karena fungsi kontrol Komisi 3 maupun Dinas Perhubungan Kota Ambon nol. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, SMA YPKPM Ambon jadi penggerak pertama untuk percepatan digitalisasi. Sekolah Menengah Akhir atau SMA Kristen YPKPM Kota Ambon dipercaya sebagai angkatan penggerak pertama untuk mempercepat digitalisasi dalam sistem pembelajaran di Kota Ambon Selasa 24 Januari 2023. Hal itu diungkapkan Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, Dr. Randa E. Laturiu kepada tribunambon.com Selasa 24 Januari 2023. Dalam upaya menjadi percepat yang dimaksudkan tadi, Laturiu pun bersama para guru memutuskan untuk tergabung dalam anggota Google Reference School. Laturiu juga berterima kasih kepada pemerintah yang juga turut memberi bantuan berupa pemberian fasilitas Chromebook maupun belum mencukupi kuota siswa dan harus perlu ditambahkan. Laturiu juga mendorong para guru untuk terus berinovasi dalam metode pembelajaran digital yang dimaksudkan untuk menambah efektivitas pembelajaran. Dengan terdaftar sebagai Google Reference School dan program pemerintah untuk percepat digitalisasi, Laturiu juga berharap agar tujuan akhir dari digitalisasi di sekolah dapat terbebas dari sistem administrasi yang menggunakan kertas. Laturiu juga sempat menyinggung soal perkembangan dalam pembelajaran model digital ini. Tidak bicara ya. Oke. Iya. Jadi diharapkan adalah setelah kita belajar di hari ini kamu dapat Jadi harapan kami setelah kami diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, ada salah satu poin di sana yang bukan dituntut tetapi diharapkan dari sekolah, yaitu percepatan digitalisasi. Nah, bagaimana cara sekolah bisa mempersiapkan sekolah ini menjadi sekolah yang berbasis digital? Nah, salah satunya adalah kami menjadi anggota Google Reference School. Salah satu langkah, makanya upaya untuk menjadi Google Reference School itu adalah harapan besar bahwa pemerintah memberikan kami bantuan Chromebook yang walaupun belum mencukupi kuota siswa tetapi harus ditambah dan ini digunakan. Nah, kemudian yang kedua, guru-guru juga kami dorong untuk merubah mindset pembelajaran ke arah digital. Nah, yang ketiga, manajemen sekolah dalam hal ini sistem administrasi. Semakin hari semakin ke depan kami akan mencapai sasaran kami, yaitu bebas kertas atau paperless. Itu tujuan akhir dari proses percepatan digital. Tribuners, Google menilai SMA Kristen YPKPM Ambon layak jalankan program Google Reference School.
Google Education Spesialis Wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat, Raymond Limano, mengunjungi SMA Kristen YPKPM Ambon untuk melihat langsung pelaksanaan Google Reference School Selasa 24 Januari 2023. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di SMA Kristen YPKPM itu, suasana belajar di sana sudah diselingi dengan penggunaan metode Chromebook. Menggunakan beberapa fasilitas laptop dengan fitur Chromebook, semua penggunaan fasilitas laptop hanya berfungsi untuk belajar saja. Dalam kunjungan ini bertujuan agar pelaksanaan Google Reference School ini sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Metode Google Reference School pun sudah berlangsung selama setahun, mulai dari tahun 2022. Dalam kunjungan demi melihat langsung perkembangannya, Raymond mengatakan SMA Kristen YPKPM Ambon sudah terlihat sangat berkembang. Raymond juga akan menambah jumlah Chromebook untuk pembelajaran. Pemilihan lokasi sekolah untuk menjalankan program Google Reference School dari pihak Google menilai SMA Kristen YPKPM Ambon sudah sangat siap untuk program tersebut. Adapun harapan yang disampaikan Raymond, semoga dengan program yang dijalankan Google ini bisa menjadi pilihan pembelajaran yang banyak manfaatnya. Iya, di tema kita itu adalah belajar. Di hari ini kamu dapat Kanan dulu, kanan dulu. Kita kunjungan ke sekolah Kristen YPKPM Ambon untuk melihat pelaksanaan Google Reference School yang sudah dijalankan di sekolah seperti apa perkembangannya. Oke, menurut Bapak sendiri, Sejak setahun ini, sejak tahun 2022, sekolah ini sudah mengajukan untuk menjadi Google Reference School dan sudah berjalan. Nah, hari ini saya mengunjungi sekolah untuk melihat seperti apa perkembangannya. Ya, saya lihat tadi sudah ada Chromebook yang dipakai untuk pembelajaran, sudah ada beberapa Chromebook yang digunakan, hampir semua kelas sudah menggunakan Chromebook. Ya, dan untuk sertifikasi L1 juga sudah selesai. Nah, untuk ke depan kita tinggal menjalankan sertifikasi L2. Sertifikasi L2, lalu kemudian juga penambahan Chromebook juga perlu dijalankan. Untuk pembelajaran sudah luar biasa, sudah 100% menggunakan Google Classroom dan Google Workspace-nya sudah dipakai semua. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, kenapa Google sendiri memilih sekolah SMA Kristen sebagai Google apa tadi? Google Reference. Ya, Google Reference School ini program Dari Kota Bon kita ke Kabupaten Seram bagian Barat. Harga beras Meroket, pedagang di Pasar Waimital was-was. Banyak pedagang di Pasar Waimital atau Gemba, Kecamatan Kairatu dibuat was-was akibat meroketnya harga beras yang menyentuh angka tertinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Akhir Januari, harga per karung alami kenaikan sebesar Rp25.000. Kondisi ini diprediksi akan bertahan hingga Maret mendatang. Untuk beras premium, awalnya diambil dengan harga Rp250.000 per karung dari Ambon, kini menjadi Rp275.000 per karung. Beras Bulog masih tetap Rp10.000 per kilo. Ia menerangkan kenaikan harga ini membuat pedagang beras merasa was-was. Asri berharap peningkatan signifikan bisa stabil seperti semula. Data dihimpun, kenaikan harga beras mulai terpantau dari awal Januari. Itu terjadi khusus pada beras premium, berjenis, dan berkualitas. Sementara harga sejumlah sembako malah terjun bebas seperti cili, tomat, semangka, dan lemon. Selain itu, beberapa kebutuhan pokok terpantau masih stabil, telur, minyak kelapa, dan terigu. Sini Bang, rata-rata kenaikan beras hampir 25.000 setiap karungnya.
Misalkan dari penjualan 250, dari Ambon sudah 275. Jadi kita jual dengan harga 285. Itu untuk jenis beras premium dan apa gitu? Ya, premium ke atas beras toko. Rata-rata kita 275 di atas penjualannya. Pengambilan rata-rata 275. Kalau untuk harga awal gimana? Kalau beras harga awalnya itu sekitar 250, 260. Sampai ada kenaikan 25%, 25.000. Jadi sekitar 275. Tapi kalau Bulog kita tetap untuk masyarakat umum 10.000. Nggak bisa kita naikkan karena kita kan program masyarakat. Kalau untuk beras Gemba, beras lokal Gemba asli 11.000 pengambilan. Kita penjualan sekarang sudah 12.000. Itu naik sejak kapan nih untuk Naiknya ini sudah sekitar kalau saya penjual mungkin Januari nih. Karena stok beras itu yang ada. Stok berasnya sudah menipis, jadi mungkin kenaikan itu mulai drastis lah. Iya. Siap. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Januari 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsawesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.